Oke. Apa yang kalian lihat? Oke teman-teman, sorry live-nya udah agak malam ya. Suaranya kedengeran nggak, guys? Kalau kalian suaranya kedengeran nggak sih? Oke Bro," katanya. "Nggak kedengeran Bang, ente ngomong apa?" "Malam banget Bang." "Iya, baru tidur anak saya, jadi agak malam nih." "Jelas Om." "Oke, kalau jelas alhamdulillah ya." Takutnya nggak jelas teman-teman, kalau nggak jelas tuh repot kita. Ini ketinggian kayaknya, turunin sedikit, turunin sedikit. Sorry ya, ini kameranya burik karena saya pakai kamera laptop. Tolong dimulai review BNBR Bor. BNBR, hobi kali sama BNBR, guys. Saya nggak tahu, guys, udah berapa kali nge-review ini saham ya, entah apa yang ada di sini, udah berkali-kali kayaknya. Tuh ARA tuh, ya, sikit lagi ARA sebenarnya, ya, sikit lagi ARA, ya, sikit lagi ARA tuh. Kalau kalian ngambil saham ini ya harusnya menarik gitu ya, udah mau ARA gitu kan. Wah, dia baru aja mantul di bottom nih, ya. Bottom-nya di 97, tadi mantul di 84 ya, berarti semalam ya nyentuh 84. Nah nih ya, mantul di bottom 83, udah 17%, harusnya udah hampir 20%-an kalau yang dari bawah ya. Nih support yang kuat ya, di sini ada support nih, ini support, ini support, ini support juga 97, ini support terbaru 84. Ya kalau untuk fundamental ya nggak usah ditanya lagi ya. Fundamentalnya bisa dilihat sendiri kayak gini, ya. Semua resikonya kalian tahu kalau fundamentalnya seperti ini harus seperti apa. Ya saya tidak bisa berkata-kata gitu kan. Jadi teman-teman mungkin yang suka BNBR atau suka saham-saham kayak gini, ya musti tahu resikonya lah, ya kira-kira gitu. Ya itu ya untuk apa ya, kalau saya nggak bisa ngomong lagi guys, kalau untuk fundamental saya nggak bisa, terlalu banyak bilang. Kayak BNBR ini ya udahlah, kalian ngerti sendiri lah resikonya di mana, kondisi fundamentalnya seperti apa, kira-kira gitu. Jadi udah harus siap kalau kalian masuk di saham ini resikonya seperti apa, kalian udah harus siap. Ya, jangan nggak siap sama resikonya, kira-kira gitu. Main Bang, main. Oh Malindo, ini apa nih Malindo Feed
Ya ini ya kalau untuk main seperti ini kira-kira teman-teman ya. Kalau sahamnya itu kita bisa lihat kondisinya, nampak nggak sih main? Turun dikit ya. Oke, berarti di sini. Oh, nah, ya untuk main tuh kira-kira kayak gitu teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Sorry guys, ada gangguan teknis. Zata Zata kenapa disuspend ya? Likuiditasnya kayak gitu ya. Zata. Jadi udah tahu lah ya. Kalau untuk main itu, nah ini lagi jebol support ya 620, ini sekarang 610 bisa dilihat ya. Nih, ini ada support di 600. Ya perhatikan di sini support 600. Kalau dilihat dari candle ini ya bisa dikatakan ini bullish engulfing candlenya, tapi ini juga nggak cukup ya jadi dasar aja gitu ya, nggak cukup jadi dasar. Tentunya kalian harus lihat lagi pertimbangan. Di sini ada support yang kuat juga 600 ya, nampak ya. 600 juga mantul lagi, di sini 600 mantul, di sini kita lihat lagi mantul. Ya kalau besok bagus ya semoga besok mantul gitu ya. Nah, semoga besok di sini mantul. Ya, lihat closingnya tadi, closingnya juga masih nggak hijau tapi closingnya merah. Ya, dan ini juga nggak ramai ya, nampak kali nggak ramai, candlenya banyak kosong, ya, nggak terlalu banyak transaksi, ya, kira-kira gitu. Untuk cash start-nya pendapatannya seperti ini, 123 miliar ya, naik 2 kali lipat daripada Q1 2025. Kira-kira gitu. Nah, untuk teman-teman yang perhatikan di sini ya, di sini market cap-nya masih di range yang cukup kecil menurut saya. Ini masih di sekitaran 1,3 triliun ya, jadi perlu perhatian khusus ya. Untuk free float masih aman, nggak ada masalah ya. Untuk fundamental, untuk main secara keseluruhan masih oke ya. Di sini PE-nya 3, price to book value 0,45, dan juga di sini kita bisa perhatikan eh, price to cash flow-nya juga di angka 1, EV to EBITDA ya, ini termasuk oke guys ya. Termasuk oke secara fundamental, ya tinggal diperhatikan di market cap sama free float. Tapi itu perhatian khusus. Untuk return on equity-nya juga bagus di 15%. Nah, ini kalau teman-teman misalnya udah di-support kayak gini ya, teman-teman misalnya mau cari confidence tambahan Bang, teman-teman bisa lihat harga wajarnya di mana gitu kan, supaya lebih enak lagi kalau mau nampung saham kayak gini. Kenapa? Potensi dia untuk kembali naik all time high-nya ada. Kenapa? Fundamentalnya oke gitu ya. Fundamentalnya oke secara ininya. Kita misalnya kita mau kita lihat dia, saya coba mau lihat dulu guys. Ini harga wajarnya di berapa guys ya. Karena saham-saham kayak gini itu menarik gitu. Oke, saya ini dulu. Saya cek harga wajarnya tadi. Bentar guys. Kita lihat tadi sahamnya apa itu guys. Bentar, bentar ya kita lihat. Sahamnya tadi adalah Main. Ya kita lihat Main itu saya cek dulu. Start dia di harga price to book value-nya Main. Oke, kita masukkan Main dulu guys. Ini Main, harga closing tadi 610 ya. Kita lihat apakah ini support kuat juga. Apa ini? Oke, lanjut kita lihat current book value per share-nya 1342. Terus earning per share 202. Kita nanti hitung, kita masukkan dulu yang pre-analisisnya. Untuk analisisnya itu PB VBAN-nya 0,66. Oh, ini menarik sekali nih kayaknya. Salah. 0,66. 0,66. Oke. Kita hitung dulu menurut Benjamin berapa teman-teman. Nah, di sini Benjamin mengatakan harga wajarnya tuh di 2.400. Jadi saya pakai aplikasi Stockbit ya, Bang ya. Bang Beach Boy. Ini harga wajarnya di 2.400 menurut perhitungan Benjamin karena fundamentalnya juga oke gitu ya. Nah, kita lihat menurut PBVBAN berapa. PBVBAN mengatakan 886. Wah, ini makanya saya bilang tadi ini menarik. Kenapa? Karena tadi kita lihat fundamentalnya juga
oke gitu ya, fundamentalnya oke, kalian juga bisa pertimbangkan ya untuk masuk atau enggaknya di saham ini gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah, area-area yang bisa kalian perhatikan untuk area bui bertahapnya ya. Mungkin kalau kalian ngincar saham ini bisa kalau beli sekarang pun, misalnya kalian beli di 6.10 itu kan sedang, di margin offsetting-nya sekitar 30% ya. Kalau kalian beli lagi di bawah sekitar ya masih ada di 531 atau 354 yang bisa jadi, target beli kalian. Nah ini kenapa menarik karena dua-dua indikator itu mengatakan, under value ya, di sini under value cuma nih lebih tinggi harga wajarnya untuk yang main tadi, ya kira-kira gitu. Ya, ini saham cukup menarik ya, kira-kira gitu. Kenapa ini udah posisinya ada di support yang baru saja, ada semoga ini besok jadi mantul gitu. Aplikasi apa itu, Bang? Untuk harga wajar itu di bio, Bang, ya, kalkulator harga wajar saham ya, kalian bisa lihat di bio saya, ada linknya nanti kalian, ke sana, ya. Oke, kira-kira itu untuk main, ya. Untuk kita lihat dulu order book-nya seperti apa, apakah hari ini ada yang menarik di order book-nya. Kita lihat hari ini aja, data hari ini, saya nggak mau panjang lebar. Oke, untuk hari ini itu terjadi big distribution ya, distribution. Di sini kalian bisa lihat ya, distribution, di mana ini asingnya sedikit sekali yang masuk, cuman 169 juta, ya ini 230 juta jualannya si AK yang nampung DR sama TPHD ya. Ini untuk, saham main. Lihat kalau dalam waktu 1 bulan ke belakang, 1 minggu ke belakang seperti apa. Nah, masih juga jualan juga, tapi yang nampung masih DR juga ya, DR, CC, BK, sama TP. Ini 2 ini nampung terus ya, untuk asingnya. Terus kalau 1 bulan kita bisa lihat siapa yang nampung, sama juga DR ya, ini DR nampung terus ya guys ya. DR nampung barang dari AK sama ZP ya. Ini DR tuh beli terus ya, belanja terus ya. Saya nggak tahu apa tujuan dia belanja ini, ya ini pasti ada karena ini asing ya, jadi jelas ya ada indikasi dia ya. Untuk foreign-nya yang belanja itu DR ya, nampak sekali nih DR yang belanja ya, kira-kira gitu. BNBR tadi udah Bang ya, BNBR udah. Kita lanjut, kita cek CPRO Bang. Saya kalau kebaca saya ini guys ya, kalau nggak kebaca, waduh CPRO apa ini? Waduh, tidur ini ya. Hati-hati guys ya, hati ya, ini udah di 50 ya, udah titik terendah. Fundamentalnya sebenarnya aduh di sini ya, di sini yang jadi masalah guys ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada, free float-nya udah 54%-an ya. Jadi di sini kalau untuk naik lagi berat, kenapa? Ini pengendalinya otomatis sudah tidak di dalam. Ini pengendalinya ngelepasin barang guys ya, kita lihat pengendalinya siapa. Ya jadi Sentral Pangan Prima ini udah mulai buang barang ya, individualnya udah banyak, jadi kalian perlu hati-hati ya. Wah ini repot guys ya kalau udah kayak gini, ya. Ini pemegang saham yang lebih dari 1%. Kalau 100%-nya siapa aja, masyarakatnya udah terlalu banyak, lihat nih ya. Masyarakat sudah sampai 54%, kalian perhatikan ya. Masyarakat non-warkatnya, yaitu retail-retail tadi. Terus pengendalinya nih yang ada tulisan P ini kan pengendali ya, pengendalinya malah cuman pegang 45%. Jadi ya dia mau buyback dari masyarakat, satu-satunya solusi yang bisa bikin si CPRO ini ada nyawanya sedikit, ya kira-kira gitu. PSAB Bang, ya PSAB saya masih ada kayaknya nih sisa 1 lot, belum nambah ya. Saya belum nambah karena baru minus 9%. Target saya adalah beli di harga sini guys, saya target saya di 360-an ya. Saya naruh di 360-an, sebenarnya saya naruh harga di 354 ya, 354 saya naruh order di situ, ada order saya di situ 354. Nah, kenapa itu area ya semoga itu area. Kris apa tuh? Yang kalian kalau mau ngasih-ngasih kopi silakan guys ya, kris apa, scan aja nanti kalian, eee,
support saya ya, beli kopi sama obat batuk nih guys ya. Karena mungkin butuh obat batuk sedikit guys. Kira-kira gitu. Gue sawer aja. Sama, makasih Bang ya. Makasih Bang Ridho ya. Mau sawer kayak mau scan QR-nya silahkan ya. Banyaknya sawernya ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah ini PSAB, kalian bisa lihat saya tadi antri ordernya tuh di 354 sudah dari beberapa hari yang lalu sebenarnya, tapi belum kejemput ya karena ini masih 392, kemarin terakhir cuman menyentuh sampai 374 ya. Nggak dapat juga ya, jadi ya kita biarkan aja gitu kan. Nggak perlu. Cepat sembuh ya Bang. Ya ini karena nggak main Mobile Legend 2 hari ya. Sembuh-sembuh. Batuk saya. Oke, kalau untuk fundamental kalian bisa lihat di sini pendapatannya naik berkali-kali lipat. Kalian bisa hitung sendiri berapa kali lipat itu. Ya sekitar 4,4 triliun ya. Untuk fundamental kalian bisa lihat sendiri ya. Karena apa tadi pendapatan sebesar itu PI-nya otomatis langsung jadi kecil ya. 2 ya. Untuk price to book value ini sebenarnya masih mahal ya karena sebenarnya udah saya hitung juga harga wajarnya. Ya kalau kalian nanti mau hitung harga wajarnya silahkan hitung. Kalian tinggal masukkan ini ya price book value per share-nya ya untuk PSAB. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalian bisa hitung sendiri sebenarnya teman-teman ya untuk sampai PSAB ini. Tapi karena kalian nanya ya kita coba sekalian aja ya. Saya pun udah lupa juga harga wajarnya di berapa ini karena saya udah naruh order. Oke, kita coba cek harga wajarnya guys ya. Reset, reset, reset. Kita dulu pakai Benjamin PSAB harga closing tadi 392. Book value per share-nya 388, earning per share-nya 182. Untuk PBV band rata-ratanya kita pakai 1,59. Sorry ya suara saya memang lagi batuk. Nah, untuk harga wajar PSAB seperti yang saya bilang sudah dari Desember lalu, harganya tuh emang harusnya di 1.200-an kalau menurut hitungan Pak Benjamin ya. Kalau hitungan Pak Benjamin ini harusnya di 129 ya. Tapi kita lihat di PBV berapa harusnya. Secara PBV harga wajarnya harusnya di 617. Nah, sekarang harganya aja itu di 390. Sebenarnya masih ada potensi sekitar ya 50%-an lah untuk balik ke harga wajarnya. Jadi sebenarnya kalau kalian beli sekarang pun kayak PSAB ini sebenarnya sudah di bawah harga wajarnya. Baik hitungan yang ini ya, baik hitungannya Pak Benjamin. Nah, kalian bisa lihat area-area yang menarik buat kalian entry 630 ada. Nah, bahkan kalau kalian beli sekarang 378 kemarin, 378 saja kalian beli nih. Kalian tuh udah beli dalam harga diskon hampir 70% kalau kalian pakai uh, hitungan Pak Benjamin ya kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kalian lebih prefer ke hitungan PBV band ya kalian lebih ini nampak area entry yang bisa kalian lihat ya screenshot aja ya area bertahapnya nampak di sini. Kalau kalian beli kemarin 378 kalian tuh udah diskon sekitar hampir 40%-an ya kira-kira gitu untuk PSAB. Nah, ya. Jadi kira-kira gitu kalian bisa screenshot aja. Nah, kita lanjut lagi biar nggak usah lama di situ ya. Jadi itu harga wajarnya tadi sudah kita hitung ya kita udah bisa lihat. Nah, kenapa saya berani masuk lagi? Karena ya tadi harga yang saya ambil itu jauh di bawah harga wajarnya. Jadi potensi yang saya punya ya hitung saja deh closingnya nanti ini nanti saya dapat di bawah ya target saya 354 saya dapat harga 354 ya saya seneng banget gitu ya. Pakai APK apa Bang buat cek harga wajar? Itu APK website sendiri ya. Website sendiri kalau Abang mau Abang bisa cek di bio ya di sini Abang cek di bio saya itu ada linknya ya. Cuman 20.000 aja. Kalian nggak usah ribet-ribet. Tapi kalau kalian mau manual silakan. Manual juga banyak rumusnya di Google ya. Pernah saya share juga. Saya pakai rumusnya Pak Benjamin dan juga rumusnya PBV Band ya. GTSI Bang.
Ya kita lihat GTSI teman-teman. GTSI teman-teman ini ya salah satu saham perkapalan kayaknya, kalau salah saya perkapalan. Ya lihat ya di sini support yang udah nampak di 96 ya, perhatikan support yang udah nampak 96. Support terjauhnya masih ada di sini, tentunya di area sini ya. Nih 98 juga nih ya. Makanya di 96 mantul karena di sini ada support juga 15 Oktober 2025 dia pernah 98. Di sini juga pernah 98. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Tuh ya. Nampak ya 96. Kalau kita lihat terendahnya 96. Oke. Nah, makanya tadi kita lihat yang jauhnya pun di sini ada support ya. Jadi ada support lagi di sini, area sini 98 juga. Jadi dia udah mantul, berarti ini termasuk support yang kuat. Kalau kalian prefer, kalian lebih bagus nunggu area sini lagi ya, karena masih kondisi market kita masih belum ramai sekali sebenarnya ya, transaksinya juga belum banyak. Jadi sebenarnya kesempatan kalau kalian mau nyicil atau apapun, ini sebenarnya time-time yang bagus. Kenapa saya bilang gitu? Karena asing tuh sebenarnya masih wait and see, guys, ya. Mereka masih wait and see, terkait kebijakan, pemerintah kita gitu. Seperti apa kebijakan untuk beberapa tahun ke depan, kira-kira gitu, guys. Jadi mereka juga wait and see untuk entry dan ambil barang. Oke, kalau kalian mau nunggu di area sini boleh, ya. Kalau kalian lihat order book sebenarnya ini udah nggak laku lagi, order book-nya kan udah close, ya. Nah ini area 90-nya ada nggak ada ya, berarti udah, mending tunggu di bawah aja. Ya kalau untuk order book, broker summary kita lihat siapa yang ngambil, saya langsung ke foreign aja, saya nggak mau lihat lokalnya, udah pasti. Saya lihat 7 hari ke belakang, tadi last day siapa yang ngambil, last day tadi yang ngambil AK ya, AK udah mulai ngambil sama ZP ya, untuk asingnya AK ZP, ya udah mulai ngambil tadi, tapi nggak terlalu banyak. Terus 7 hari terakhir kita lihat siapa yang ngambil lagi, YP sama TP ya. Oke, AK udah jual nggak tahu nih tanggal berapa, ya pokoknya perkiraan dari tanggal, seminggu ke belakang, tapi habis itu hari ini ngambil lagi, ya. Nah, terus ini juga YP, TP juga ngambil seminggu ke belakang, terus 1 bulan ke belakang kita lihat. Nah, 1 bulan belakang ini akumulasi ya, jelas ya akumulasi, nampak sekali, seller-nya jelas hanya tinggal 2 ya, buyer-nya lihat di sini hampir semua udah di kiri, ini terjadi big akumulasi ya, ini akumulasi dalam 1 bulan ke belakang ya wajar dari harga 98, kalau kalian lihat dia dari harga 98 ini, naik ke 96 ya, kita hitung aja ya dari sini tanggal berapa, ini 8 Juni, berarti kalau di sini mau ya hampir 1 bulan, ya dan ini 2 Juli berarti kan betul sebulan, berarti mereka sudah ngambil dari jauh-jauh hari ya terjadi akumulasi ya, itu di AK, BK, ZP udah jelas combo maut mereka di kiri ya, akumulasi besar ya untuk saham GTSI. Tapi ini sebenarnya nggak banyak guys, hanya 2,1 miliar ya, nggak banyak sebenarnya. Tapi mereka udah mulai mencoba-mencoba. Adi Bang, Adi. ADHI ya, Apanto ADHI, Adi Karya. Nah untuk Adi ini tadi sepi sekali ya, nampak nih kosong kosong kosong, baru ada candle kosong 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 kosong, nggak ada transaksi, ini sepi sekali. Mungkin kalian bisa lihat order book-nya sepi atau enggak. Nah tuh ya, nggak terlalu ramai ya, frekuensinya rendah ya, nggak terlalu ramai ini ya, sepi tadi transaksinya. Kalian bisa lihat di sini juga ada, kalau kalian ada support di sini 130 ya untuk Adikarya ya. Oke. Itu untuk fundamentalnya seperti apa Bang? Kita lihat pendapatannya oke, ini naik dari minus hampir 5,4 triliun, nggak tahu kenapa ini ya. Apa yang terjadi sama dia bisa sampai minus kerugian sebesar ini ya. Terus market cap-nya masih di area kecil ya, small cap, yang jelas small cap, terus free float-nya masih di area yang aman. Untuk fundamental ini sebenarnya masih oke, tapi di sini karena PI rasio TTM-nya karena ada ini ya, ada yang 5,4 triliun yang di Q4 ini merugi, makanya di sini masih minus ya. Oke, ini PI-nya pasti minus jelas ya karena itu terlalu besar ya.
Oke, lanjut di price to book value ini masih di bawah 1 ya. Terus juga price to cash flow di bawah 1 ini masih juga ya sebenarnya secara fundamental menarik, hanya di sini aja tadi ya karena dia mengalami kerugian yang luar biasa, tapi ini tiba-tiba naik ya, hampir berkali-kali lipat dari Q1 2025 ya. Ini sebenarnya ada potensi di ADI, tapi kita nggak tahu beberapa bulan ke belakang lah baru kita bisa lihat. Ya karena di sini ada PR ya, dia tidak bisa memaksimalkan, eee, apa namanya ya, dia kurang bisa memaksimalkan, eee, modal investornya ya, nampak ya. Ini utangnya juga ada, jadi masih memang fundamentalnya seperti ini agak lumayan ya, murah karena memang lagi apa, bukan murah karena valuasi, tapi memang ya lihat utangnya di sini guys 2,61, jadi belum bisa rekomendasi banget ya. Karena apa, di sini utangnya terlalu besar ya, udah sampai 2 bahkan mau ke 3 itu terlalu beresiko ya. Jadi kalian jangan sampai ya, dia punya uang cash 1,2 triliun kalaupun dibayar ke utang itu dia udah pasti berat banget untuk operasional. Jadi dia bakal ya kita lihat aja utang jangka pendeknya itu sekitar 2,2 triliun ya, tapi uang yang dia punya cuman segini. Nah, ini otomatis akan membebani dari net income nantinya. Ya, net income tadi ya otomatis akan dipakai untuk nutupin utang ini karena short term quarter-nya ya, short term debt-nya, utang jangka pendeknya itu ada 2,2 triliun, utang jangka panjangnya 5,6. Makanya totalnya sekitar 7,8 ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini, perlu aware sedikit ya untuk saham, eee apa tadi? AADI ya? Untuk saham AADI, ya kira-kira gitu. Ya untuk ini kalian harus lebih, aware sedikit ya, karena ada risiko-risiko yang perlu kalian perhatikan di situ, ya. Oke, kita lanjut BKSL Bang, penasaran kali sama BKSL. Oke, kita lihat BKSL ya, secara ini tadi Rama ya, nampak ya, Rama itu nampak guys ya, candle-nya itu ya jelas lah nampak itu terisi semua ya. Terjadi akumulasi ini, namanya ini akumulasi, jelas ya akumulasinya itu nampak. Kenapa? Rapi gitu ya, transaksinya rapi ya. Jadi dia nggak mau beli terlalu banyak, jadi order book ini dimakan sedikit-sedikit, habiskan sedikit, naik dia. Nanti kalau ada lagi, habiskan lagi, makan lagi, habiskan lagi, makan lagi, gitu guys. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan, ya makanya dia ramai ya. Kalau kita balikkan ke candle, lihat penuh semua. Beda sama Adi tadi kan, titik, titik, titik di setiap jam titik-titik ya. Jadi itu sangat-sangat berbeda ya. Ini tandanya ramai ya. Ramai dan sedang kondisi akumulasi namanya. Ya, kayak gitu. SMGR udah saya bilang kemarin kan analisa lagi ada PR di SMGR itu di fundamentalnya ya. Ya. Kayak AK ngambil tapi jebol terus, ya AK ngambil, dia punya senjata dan peluru yang banyak untuk averaging down ya. Makanya saya bilang, teman-teman itu bukan kalau sudah disupport itu resikonya jebol support kan. Ketika jebol supportnya, si AK tadi dia punya peluru lagi buat averaging down. Lah kamu udah siapin itu belum? Nah itulah bedanya smart money and stupid money guys ya. Punya uang tapi pelurunya dipakai sekali doang gitu ya. Jadi beda banget ya, jadi beda ya. Jadi nggak mungkin mereka mau ngambil itu. Kenapa? Ada exit apa ada area liquidity di situ, yaitu stop loss orang-orang yang beli SMGR tadi yang mereka incer. Ya jadi ketika area stop loss itu nanti diambil sama broker-broker ini, ya kalian nggak punya barang lagi, otomatis hanya dia yang punya barang. That's it, monopoli. Ketika supply dan demand, ya supply dan demand, ya itu akan ngaruh sekali, ya. Itulah tadi saya bilang, mereka itu smart money itu selalu punya peluru cadangan. Nah kita udah tahu uang sedikit, ya buatlah money management untuk punya peluru. Kalau enggak pun, ya pakai cut loss, ya. Nah cut loss kalian itu udah diukur sama mereka semua. Contoh kayak gini ya, ini 52 ya. Hampir semua orang, trader itu umumnya akan naruh entryan di 52 ya, naruh entry di 52. Kenapa? Mereka pasti gambar ini area support resistant, clear. Dan sesama, makanya kita disuruh belajar hal yang sama itu terus. Kenapa? Support resistant. Kenapa? Kita didoktrin supaya ngambil di harga itu udah hukumnya begitu ya. Karena kita ini
kelasnya udah pasti nggak selevel sama mereka. Nah, kalian pasti akan ngincar harga-harga ini. Nah, mereka juga udah tahu, smart money itu tahu kan naruh entryan kalian di area sini, tahu. Dan kan naruh entry stop loss di mana? Stop loss-nya pasti naruhnya di mana? Di bawah 52. Kalian naruh di 50 mungkin ya. Karena udah tipis banget nih kan, ya 50 kan. Nggak mungkin mau kemana-mana lagi kan. Nah, kayak gitu guys ya. Nanti kalau misalnya dibikin tidur, kalian jenuh, akhirnya nggak kuat cut loss ya. Kalau akan dibikin mentalnya seperti yang pernah saya bilang, mekanisme apa namanya, big money, big player itu mereka akan punya narasi untuk suatu saham. Dan cara mereka bikin kalian tidak betah di saham itu adalah kalau kalian misalnya nggak kuat nih, kalian akan cut loss dibuatnya. Dengan cara apa? Harga itu nggak dibikin kemana-mana. Sampai berbulan-bulan, sampai 10 bulan, 11 bulan, akhirnya nggak tahan, kalian cut loss. Ketika udah nggak ada lagi retailnya, penumpangnya udah nggak ada, mereka tinggal up ya. Mereka tinggal up harganya, terus mereka jualan di atas. Kalian baru masuk, aduh kenapa saya cut loss 2 bulan yang lalu ya? Kalau saya tahan 2 bulan lagi mungkin saya bisa cuan. Ya di situ aja bedanya. Makanya kalau kalian pernah dengar Pak Warren Buffett bilang, pasar modal itu hanya tempat berpindah antara si sabar dengan yang tidak sabar. That's it, benar guys ya. Kenapa? Memang kesabaran itulah kuncinya ya. Kesabaran itu kuncinya sebenarnya. Oke? Nah, ya jadi teman-teman perhatikan di situ ya. Jadi support resistance itu bukan sesuatu yang oh udah pasti nih Bang bakal mantul. No, that's tidak seperti itu gamenya ya. Gamenya tidak seperti itu. Oke, untuk harga wajar BKSL ya kita lihat di sini pendapatannya turun ya dari Q4 ya. Di sini market cap udah di masih semua lah ya 10, free float di 23, PI 11, ini PBV masih di bawah 1 ya. Price to cash flow-nya juga di 25, EV to EBITDA juga tinggi sedikit ya di atas 10 ya. Oke, kalau kalian mau hitung harga wajarnya ya tentunya kalian masukkan ke ya, kalau kalian mau manual silakan manual, kalau kalian malas ya tinggal hitung pakai nggak usah pakai kalkulator sih sebenarnya, pakai kalkulator lah ya kalau mau hitung cepet ya biar nggak ini ya. Tahu nih BKSL di berapa? Closing tadi berapa guys? Aduh lupa. Bentar. Closing 60 ya. Book value per share-nya 91 ya. Nah, kalau kalian lihat earning per share-nya di 5 ya. Terus kita lihat di sini analisis PB/VB data 0,92 ya, kita hitung dulu dari PB/VB-nya berapa harusnya. Harga wajarnya harusnya di 84 ya teman-teman, seperti saya bilang tadi sore ya. Kenapa saya ambil? Ya saya lebih ke pendekatan PB/VB ya, karena saya ambil PB book value price book value-nya yang terdekat dulu karena dia masih di bawah 1 ya. Saya hitung dari 6, kalau dia harga 50 saja, dia naik ke 80 itu udah naik ke 1 sebenarnya. Oke, kayak gitu ya. Jasa Marga Bang Canda buang. Oh, saya nggak ngambil Jasa Marga Bang ya. Saya nggak dapat harganya kemarin ya. Masuk screening tapi nggak mau. Nah, kalau menurut Benjamin berapa? Harga wajarnya di 101 teman-teman ya. Kalau menurut perhitungan Pak Benjamin di 101. Makanya tadi sore saya bilang kenapa saya ngambil si BKSL ini di harga 60-an ya. Ya karena ya conviction-nya sudah saya perhitungkan dengan matang menurut hitungan saya ya. Jadi saya tinggal conviction tambahan aja ini ya. Di sini dua-duanya BKSL itu under value gitu ya. 84 yang satu di 101. Jadi ya mana yang dulu lebih tercapai ya saya punya potensi cuan yang lumayan lah. Jadi kalau tadi teman-teman ngambil di 57 atau kemarin dapat yang di 52 nah, kan menarik ya. Sayangnya saya di 52 nggak memperhatikan malah nggak nambah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya udah rezeki orang udah ada yang ngatur ya. Tapi yang jelas ini strategi yang sudah saya ambil ya. Jadi saya sudah tahu resikonya dengan segala yang saya sebutkan tadi. Resiko sudah saya pertimbangkan, apapun yang terjadi ya paling
kuat di sini, nggak usah banyak-banyak modal habis, paling kayak gitu. Kalaupun dia tidur, paling tidur di 50 ya, kira-kira gitu untuk BKSL ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, harga sekarang ini adalah harga rata-rata saya 60 ya. Nah, kita lihat order book seperti apa Bang order booknya gitu kan. Kita lihat di order book lama sekali langsung aja dari sini. Oke, kita langsung aja ke tumben Bang Can buka Porto. Tadi tuh ada yang nanya Bang ya, bukan buka Porto, "Bang kalkulator bisa buat semua HP kah?" Ya bisa lah ya, itu kan cuman web Bang ya, cuman web bukan aplikasi ya, cuman web. Jadi web, selama dapat linknya ya udah gitu kan, ada linknya aman. Nah ini tadi ya, BKSL kalian lihat, siapa yang ngambil AK, CC, IF, BK, ZP ya. Di sini AK, BK, ZP ada di kiri semua ya untuk hari ini teman-teman perhatikan ya. Kita lihat seminggu ke belakang apa yang terjadi sama ini terjadi apa, big akumulasi seperti biasa kalian bisa lihat ini nampak jelas di layar kalian big akumulasi untuk hari ini ya. Jadi maka tadi sempat turun, habis itu naik lagi ya. Maka tadi saya bilang berani saya bilang katakan lagi akumulasi ya karena tadi lihat ya ramai transaksinya modelnya kayak gitu. Nah, untuk seminggu juga akumulasi ya nampak di sini ya. Tapi di sini udah BK masih ngampung, ZP, IF masih terus ngambil ya dari seminggu yang lalu IF ngambil terus, AK-nya yang jualan nih, AK-nya yang jualan. Oke, kita lihat sebulan ke belakang apa ini barang. Nah, di sini juga sebulan juga akumulasi teman-teman ya. Nah, jadi kalau ketemu anomali seperti ini kan anomali ya. Dengan kondisi market kayak gini, ini saham kok malah di 1 bulan, seminggu akum semua gitu kan. Dari semua ini. Nah, di sini teman-teman akan nampak punya gambaran lebih luas lagi. Oh, ini loh yang namanya ada akumulasi. Nah, apakah besok langsung jadi 100? Ya tentu tidak begitu, Bro, ya. Tentu tidak begitu. Makanya saya bilang, teman-teman banyak salah kaprah sama analisa saya adalah kenapa berpikirnya besok tiba-tiba langsung jadi tadi, langsung tiba-tiba jadi harga wajarnya bisa jadi harga segini. Ya, nggak begitu cara kerjanya, ya. Ya. Kalau ke sini dari 60 ya nggak bisa dong, sedangkan 60 aja untuk ke 100 itu berapa persen, ya. Ini aja harus 68% kayak gitu teman-teman, ya. Jadi nggak seperti itu, analisa saya tidak seperti itu. Saya punya, analisa itu lebih ke swing, santai, ya. Mana yang akan tercapai gitu. Kalau dia butuh waktu lama ya nggak apa-apa gitu ya, lebih ke sana gitu ya. Jadi saya tenang gitu, nggak ada harus gerasa-gerusu gitu. Semuanya dipikirkan dengan matang-matang. Jadi ketika teman-teman nanya, "Kenapa saya ngambil ini tadi sore?" Kan, saya udah jelaskan semua, ya. Bahkan nih sekarang datanya saya tunjukkan, "Why you buy this?" Gitu, ya. "Kenapa Abang ngambil ini?" Gitu, ya. "Kenapa Abang beli saham ini?" Sesimpel itu, oke? Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi semua yang saya lakukan itu kalau teman-teman tanya, semua itu akan selalu ada alasan, ya, beserta resiko yang akan saya tanggung itu selengkap. Nah, itu yang disebut trading plan. Apakah teman-teman sudah ngelakuin itu? Nah, kalau teman-teman sudah ngelakuin itu, nah itu namanya teman-teman sudah, eee, sedikit lebih peduli sama yang namanya uang teman-teman, ya. Teman-teman peduli untuk tidak sembarangan entry. Semua yang teman-teman lakukan, mau sebut itu buy-nya, itu udah clear. Buy-nya jelas di harga segitu tuh apa, alasannya 60 kenapa, clear, ya, udah clear, jelas, ya. Oke, lihat harga rata-rata saya di mana, lihat 60, 69, 62 gitu kan. Nah, mirip sama dengan mereka-mereka ini gitu ya. Oke. Nah, nanti akan ada lagi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, anomali-anomali seperti inilah yang selalu saya cari ya. Karena menemukan anomali itu sulit banget gitu. Jadi ketika kita ketemu, ya silakan dianalisa dengan, pengetahuan teman-teman ya. Itu aja ya, sesimpel itu teman-teman ya. Jadi nggak, "Emiten apa ini Bang?" Ya, "Emiten apa ini?" Ini Bang emitennya ya. Oke, jadi disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk teman-teman harus sama beli, harus jual, tidak ada ya. Tapi karena teman-teman tanya saya gitu ya, selalu tanya, "Kenapa Abang ambilnya?" Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu sebenarnya teman-teman. Ya tentunya orang beli itu udah punya alasan jelas.
Udah pasti jelas alasannya. Ya, dia punya perhitungan yang cukup matang untuk ngambil suatu saham. Nah, begitu teman-teman ya, dan dia juga ngerti resikonya gitu ya. Saya juga ngerti resikonya di saham ini apa, ya. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman, cukup ya. Kita lanjut lagi ke saham kali ini. Cara melihat akum di harga itu pada saat itu juga apakah bisa diketahui, Bang? Ya nggak bisa, kalau kan saya udah berkali-kali bilang, kalau Abang lihat akumulasi di saat trading open itu nggak bisa karena, ditutup sama bursa kita, regulator kita udah closing untuk, namanya apa, membuka kode broker saat transaksi buka dari jam 9 pagi sampai jam 16. Oke, clear. Itu sudah ditutup. Dulu pernah dibuka, ya. Dulu pernah dibuka dan yang protes siapa? Ya brokernya yang protes teman-teman ya. Brokernya pada protes. Kenapa? Pas lagi trading, lagi apa namanya? Lagi jalan open market, itu kita bisa tahu siapa yang ngambil, siapa yang beli pakai broker apa nampak dulu. Sekarang nggak lagi, udah di-closing ya, di-close. Ya jadi kita hanya bisa lihat ya kayak gini tadi, setelah market selesai ya, kira-kira gitu. Jadi cara tahu kita ikutin forex akum gimana, Bang? Ya kalau saya tadi saya analisa ya, saya analisa dulu di mana ya, di sini di Top Broker, entah saya mau follow siapa gitu ya. Misalnya teman-teman, pakai satu gitu ya, misalnya pakai follow ya kayak gini 1 bulan gitu ya. Nih misalnya gitu ya. Nah, misalnya teman-teman follow-nya AK gitu kan. Nah, misalnya mau lebih kuat lagi konkret dan sebagainya ya cari aja tambah misalnya AK, ZP, atau BK gini 3 gini kan yang biasa saya bilang. Nah, ini kan nampak nih ini screening namanya. Ya ini yang disebut screening tadi. Nah, screening inilah yang kita perhatikan ya. Nah, saham-saham yang masuk screening inilah yang akan, saya pantau gitu. Kira-kira gitu teman-teman ya. Nih kayak gini tadi teman-teman nanya GTSI kan apa ya kalian analisa lagi gitu ya. Nah, jangan malas nganalisa gitu ya. Ini enggak, ngandelin live orang, nengok analisa orang, habis itu besok nak buy, tanpa nganalisa lagi, habis itu nyangkut. Ya kan kasihan sendiri gitu ya. Pertimbangkanlah matang-matang uangmu ya kamu pikirkanlah sendiri, jangan asal masuk ya. Ini 2 kali masuk Kether, hari ini masuk lagi, tapi belum menarik nih BNBR ya. Kalau kalian lihat nih BNBR ya contoh ya. Nih, nah ya masuk dia. Kita lihat di order book-nya karena kita karena senjata saya ini order book ini ya. Karena tadi saya pakai 3 kita lihat ya 1 bulan, kita lihat 1 bulan. Ya kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini Bang, ya nampak nih ya. Ini Abang ganti foreng nih, ini foreng Abang ganti ya. Bang Desta ini Abang ganti foreng nih, ini Abang ganti foreng jangan all lagi. Ya, jangan all, di sini langsung ganti foreng ya, supaya nampak ini jadi all market. Jadi Abang nampak nih. Nah, ini dia pakai broker ZP nih, pakai broker ZP asing berarti. Ya udah jelas itu asing. Ya kenapa kita udah pisahkan dia berdasarkan KTP-nya lah gitu ya, identitasnya. Nah, jelas tuh ya. Nampak nih ya. Di sinilah saya bisa tahu ini asing lah. Makanya saya bilang saya ini follow money, bukan follow candle, bukan follow chart. No, saya tidak lihat chart ini hanya untuk lihat support resistance aja sama saya nih. Nah, ini hanya untuk support resistance sama saya nggak lebih ya. Karena saya udah nggak pakai itu lagi nih. Ini support, support, selesai ya. Nih ya. Kalau nggak jumpa di 3 bulan saya cari di 1 tahun di mana supportnya. Ini ada support, support, support. Ini ada support lagi nih di area sini ya teman-teman nih. Nah, 40-50 supportnya. Karena dia habis keluar dari FCA kan. Di tahun 2005 dia keluar dari FCA. Ya kayak gitu. Ya, tapi saham ini ya tentunya saya tidak masukkan gitu ya. Aduh, susah lagi saya menjelaskannya. Bang, ini Abang tengok di sini ya. Abang tuh jangan berpikir bahwasanya kalau dia pakai DH itu nggak ada asingnya. Ini udah jelas nih, saya ganti ke Foreng berarti dia mendaftar pakai broker yang namanya broker DH ini, ya. Berarti dia bikin akun pakai broker DH, dia bikin akun pakai broker NI, dia bikin akun pakai broker CC. Ini kayaknya terlalu simpel untuk dijelaskan ya. Sangat-sangat simpel untuk dijelaskan ya. Dia bikin akun sama kayak teman-teman, bikin akun pakai AK boleh selama kalian memenuhi syarat untuk bikin akun di AK, ya.
Tapi ketika di tracking kalian tuh tetap masuknya ke domestik karena KTP kalian pasti Indonesia, ya. Makanya kalau kalian lihat di sini, makanya saya bilang saya ini follow money, follow-nya asing. Ya kalau sekarang lagi sepi, ya karena asingnya juga lagi sepi, kalian tahu sendiri mereka lagi outflow, ya. Makanya saya nggak pernah pakai data all, saya pakai data foreign untuk screening. Oke, saya pakai all, tapi ketika di Broksum ini saya akan perketat untuk apa? Lihat asingnya, bener nggak asingnya masuk? Ya kayak gini nih DH, berarti dia pakai asing nih, ya ZP nih asing. Udah jelas karena di sini udah dipisahkan datanya siapa yang belanja pakai akun asing, pakai akun lokal. Ini kan nampak nih kalau diganti gini ya. Makanya tuh ada XL kan. Karena apa? Udah pasti nih ya orang Indo semua lokal teman-teman ini udah nampak ya. Nah, tapi apakah ada orang asing pakai ini? Pasti ada. Saya pernah jumpa soalnya. Karena saya udah pakai Broksum ini udah berapa tahun gitu ya. Ya udah berapa tahun saya pakai ini ya udah pernah jumpa gitu ya. Jadi udah nggak heran gitu ya. Nih kayak gini. Ini kan asing. Kenapa nih? Berarti dia orang lokal yang pakai nyamar pakai akun pakai apa namanya? Pakai broker asing. That's clear. Ya makanya sering ada orang yang all di sini. Ya kalau all ya gabung semua, mau XL, ZP, YP, CC semua masuk lah. Ya jelas. Ya makanya saya nggak pakai yang all. Kenapa nih retailnya banyak? Ya udah saya ganti pakai ya retailnya, lihat ya, retailnya masuk tuh ya. Retailnya udah mulai masuk ke BNBR. Kenapa? Memang hampir live semuanya nanya BNBR. Ya berarti banyak retail di sini. Ya udah jelas banyak retail. Ya. Nanti nyangkut pun, ya baru nanti mereka di sini nih, pindah ke sini jadi cut loss, cut loss, cut loss, cut loss. Ya, tinggal nunggu aja nih XC, udah ajaib, ini PD, ya PD iPod, ya iPod, ya. Saya sebut aja namanya langsung ya. Ya, ini iPod kan, ini iPod, ini ajaib, ya, ini Mandiri Sekuritas, ya. Kalian bisa lihat gitu, ya. Nah, makanya saya selalu pakai asing. Gimana tahu asing ya? Itu tinggal diganti asing. Nampak perbedaannya langsung kan? Oke. Ya di sini DH yang ngambil big akumulasi ya dalam 1 bulan ke belakang. Ya berarti barang DH ini masih terus akum nih sampai dia nanti jualan. Kalau nanti dia jualan dia pindah ke sini. Nah, kira-kira gitu. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Aduh, batukku parah sekali. Ya guys, batuknya parah. Harus minum OBH kombi nih. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Bull abangku, bull. Oke, setelah kita cek bull. Bull. Batuknya masih parah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mesti jaga kesehatan ya. Cuacanya nggak bagus. Oke. Teman-teman, bull tadi ini juga cukup ramai ya. Nampak sekali ya, cukup ramai. Pergerakannya kalian bisa lihat. Ini cukup menarik kalau saya lihat ya. Ini cukup ramai bull. Untuk supportnya di mana bang? Ada support di 258. Ya. Support terdekatnya saat ini 258. Kalau kalian mau cari yang jauh, ini sudah baru saja jebol support ya, pasti bakal nguji lagi sini. Kalau ini jebol lagi ya dia bakal menuju ke area 200-an harusnya ya untuk si bull ini ya. Ini area-area sini ya, ini kan 1 2 sideways lagi ya. Jadi ini area-area yang menarik ya, ada 3 tangga di sini yang perlu kalian perhatikan. Harga 181, harga 161 dan 200 ya. Itu support-support yang perlu kalian perhatikan ya, area sini, sini dan juga sini ya, kira-kira gitu. Karena ini mau coba bikin jebol resisten tapi nggak kuat, mantul lagi malah jebol support yang ini. Ya ini kita lihat lagi apakah berhasil jebol support yang ini, kita lihat aja nanti sekitaran harga 258 nanti. Kalau ada crash lagi udah jelas tercapai nih 258, nggak butuh waktu lama. Cepat sembuh bang, makasih ya. Oke, kira-kira gitu. Terus untuk fundamental seperti apa bull bang? Nah, bull sendiri itu market cap-nya sudah di 4,6 triliun, berarti ini small cap ya, teman-teman perhatikan dia di small cap. Dan di sini PR-nya karena saya bilang berkali-kali
udah free float di atas 50% harus hati-hati ya, karena ini sangat-sangat rentan saya bilang, berkali-kali saya bilang ini rentan ya, free float area-area sini itu rentan banget ya, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harus bijak juga, jangan sampai terkecoh ya. Nah untuk fundamental sebenarnya masih oke ya, masih oke, masih bagus ya, cuman free float-nya aja ya udah terlalu ramai retailnya di sini ya, terlalu banyak retail di dalam sini ya. Pengendalinya otomatis dia punya barang tinggal sedikit teman-teman ya. Eee, kita lihat di sini mungkin pengendali itu di berapa, pengendalinya cuman tinggal 14% teman-teman, masyarakatnya malah udah 74 ini ya. Ini anomali guys, tapi di sana nyampaikannya, wah ini kan anomali nih. Kalau kalian lihat nih, masyarakatnya udah 74 guys. Ini kan waduh mesti mesti hati-hati sekali ya, saya bilang berkali-kali ini. Ya kalau kalian mau lihat lebih detailnya di sini nampak ya. Masyarakat non warkatnya 74%, tapi tadi di sini, nah di sinilah nih permasalahan regulator kita lihat nih ya. Di sini dikatakan tadi 56% ya, atau ininya belum update saya nggak tahu ya. Ini perlu anomali juga mana yang lebih konkret datanya. Kalau kalian mau lihat yang lebih konkret kalian tinggal download di IDX, nanti kalian lihat sahamnya, kalian download di data ininya ya. Data pemegangnya. Ya, data pemegang nanti nampak berapa retail, berapa asing, berapa lokal, berapa yang ininya ya. Yang 1% juga bisa ya, kira-kira gitu. Ya di sini nampak sekali perbedaannya ya dari ini tadi ya. Di 74% udah jelas itu resikonya terlalu besar ya, makanya saya bilang ada potensi dia ke sini ya, ada potensi ke sini. Kalau sampai dia jatuh ke sini pengendali tidak ngambil lagi nih saham-sahamnya, wah kalian udah repot kalian ya. Karena nanti kejebak ya. Jadi ya kira-kira gitu ya. Karena resiko. Oke. Tuh untuk fundamentalnya ya oke gitu ya, sebenarnya fundamentalnya oke. Karena juga utangnya kecil, return on equity juga bagus ya. Oke, kira-kira gitu. Ya kita lihat aja harga wajarnya di berapa, teman-teman bisa perhatikan di sini. Tuh, mana dia? Bull. Kita bisa hitung aja sebenarnya guys ya. Kita hitung harga wajarnya lah biar teman-teman dapat gambaran gitu ya. Kira-kira di mana nih Bang? Saya ini kira-kira gitulah ya gambarnya kayak gitu. Riset, riset, lanjut. Tadi sahamnya Bull. Masukkan kode ticker Bull, oke, harga closingnya 316. Book value per share-nya di mana? 235. Kita pakai earning per share-nya 35. PBV band rata-ratanya di berapa Bang? Ya kita lihat aja langsung di PBV rata-rata. Ini juga ada target analis juga udah keluar. Kalau kalian lihat analis itu targetnya 752. Ya harga wajarnya kita masukkan 1,03 untuk PBV band-nya. Nah kita lihat ya. Di sini kalau kalian perhatikan, aduh keriset kucruk. Astagfirullah, kenapa kamu ketekan? Sorry penonton. Ya, ketekan dia guys, ketekan reset guys. Nah, ini nggak fokus lagi nih, udah malam. 35 ya. Nah, kita lihat ya, kita hitung harga wajarnya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini menurut Pak Benjamin harga wajarnya itu di 430 ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini harga wajarnya di sekitaran 430. Jadi harga sekarang tuh masih under value ya. Harga yang teman-teman lihat tadi itu adalah harga-harga yang masih harga murah, masih di bawah harga wajar ya. Jadi sekarang kalau kalian nyari bull ya, kalau tadi saya bilang di harga 200-an ya, kalau kalian nyari di harga 200-an nih area sini ya. Nah, maka kalian sebenarnya beli dengan diskon sekitar 50%-an. Nah, tapi kita lihat lagi perhitungan PBV band berapa. Ya, di sini akan nampak cus. Nah, harga wajarnya sebenarnya kalau kita lihat dari PBV band itu 242. Nah, ini terjadi perbedaan, Bang. Di sini under value, ya kan? Kata Pak Benjamin under value, tapi kata PBV band over value. Nah, kalau terjadi begini, abangnya banyak yang nanya sama saya, kalau kayak gini gimana, Bang? Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Saya lebih prefer kemana ketika kayak gini. Ketika hal ini terjadi saya akan lihat ininya ya, PBV-nya. Lihat PBV-nya itu lebih dari 1 teman-teman ya. Jadi kalau PBV-nya lebih 1
Jelas harga sekarang itu jelas tadi saya bilang, secara ininya pasti kemahalan. Berarti benerlah kalau dia PBV di bawah 1, harga yang paling masuk akal saat ini adalah harusnya di 242 ya. 242 inilah harga wajarnya, itu baru harga wajar ya. Harga wajarnya 242. Nah, saya lebih prefer ke harga 242 inilah sebagai harga wajar dibanding yang 430 ya, kayak gitu. Ya, kenapa saya lihat PBV-nya lebih dari 1, otomatis saya lebih prefer pakai data yang ini. Data yang 242 lebih prefer saya pakai gitu ya, kayak gitu. Karena terjadi perbedaan kan. Nah, itulah kenapa terjadi perbedaan ya, karena rumusnya juga beda. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Nah, di sini harga yang menarik tadi saya bilang kalau teman-teman perhatikan, di sini ada berapa support? Ada di sini tadi ya. Harga berapa? Harga 210, oke. Tadi harga wajarnya 240 ya. Nah, berarti harga sini menarik. Kenapa ini support? Terus harga di mana lagi? Harga 178 juga menarik area-area sini ya. Sama area-area 150-an. Berarti ada 3 titik entry yang perlu kita perhatikan dari bull. Untuk sekarang berarti saya tidak akan ngambil bull. Kenapa? Tadi tambah free float-nya juga terlalu besar sampai 74% di ininya. Nah, kalau kalian mau nunggu ya silakan tunggu di 242. Oke, bisa tunggu di 242 karena ada target-target yang bisa kalian perhatikan di sini ya. Tadi ada 1218 boleh ya. Berapa tadi? 16, 18an di sini dan 150-an ya bisa di sini lah ya. Oke, kira-kira kita ya. Oke. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi saya nggak akan nggak perlu buru-buru gitu ya. Oke, analisa tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu wah lihat gini ya. Kayak gitulah kalau saya swing saya selalu memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal besarnya saya perhatikan gitu ya. Jadi nggak buru-buru gitu ya. Jadi kayak gitu guys, setenang itu untuk kalian sebenarnya trading gitu ya. Oke, nggak perlu buru-buru ya. Nah kayak gini ya ngapain buru-buru ya, support masih ada di sini, yang mending nunggu di harga di bawah harga wajar kan lebih enak. Kalau dapat di bawah harga wajar kita pun lebih enak gitu. Kenapa? Kita udah beli yang di bawah harga wajar gitu kan. Nah sekarang ada orang beli di sini 685, saya nggak tahu apa alasannya dia beli di 685 ya. Ini mungkin udah stres dia ini ya. Kenapa? Mungkin dia tidak pakai perhitungan kayak tadi gitu ya. Ya. Aplikasi apa itu Bang yang dipakai? Oh, yang ini pakai Stockbit, kalau yang ini saya pakai kalkulator harga wajar saham ya. Ini saya pakai untuk ngitung harga wajar suatu saham ya. Oke. Nah, kalau saya mau ngitung average juga bisa, di sini ada average ya. Oke. Ya, saya mau ngitung average juga bisa. Yang nggak bisa ngitung average malas ya kalian hitung manual malas ya kalian pakai kalkulator aja biar nggak capek ya. Apa namanya itu? Ini namanya Stockbit ya, kalau yang ini Stockbit Bang ya. Yang nampak di layar Abang sekarang ini Stockbit, kalau yang tadi itu kalkulator harga wajar saham ya. Kalau Abang nanya websitenya yaitu untuk mempermudah menghitung harga wajar aja ya. Cuman kalkulator Bang, Abang bisa ngitung sendiri sebenarnya pakai kalkulator HP ya. Kita lanjutkan lagi. MDIA Bang. Kayak untuk bull kira-kira kayak gitu. Jadi untuk saat ini bullnya kurang menarik bagi saya. Ya jelas ya, kurang menariknya jelas. Udah tahu harga wajarnya ngapain lagi dipantau kan. Tunggu aja dicatat. Ini apa ini? Saham apa ini teman-teman? Oke kita pelan-pelan. Kita lihat dulu. Ini ya harganya 50 ya jelas mantul di 50 lagi. Hati-hati ya takutnya tidur ini saham-saham kayak gini ya. Market cap-nya dulu kita lihat. Waduh ini minusnya udahlah ya. Ini resikonya terlalu besar ya untuk saham ini ya. Oke. Ini market cap-nya kecil ya 2,3 triliun, free float-nya masih di bawah standar yang dipakai bursa kita 15% ya. Terus juga ini PI-nya kemahalan. Udah jelas ya, jelas ya. Ini PI annualized jelas minus karena ini minus ya. Ini minus otomatis PI annualized minus itu jelas. Oke. Kira-kira gitu, guys. Ya ini enggak lah Bang ya, kalau ini nggak usah dianalisa lah ya. Udah cukup analisanya gitu ya, selesai gitu ya. Sebenarnya udah selesai analisanya, udah nggak menarik sama sekali buat dianalisa, ini cuma buang-buang waktu kita aja buat analisa saham-saham kayak gini guys, ya. Nganalisa saham-saham kayak gitu tuh cuma buang-buang waktu kalian guys, ya. Mending kalian blacklist dulu gitu. Nanti kalau udah membaik dia baru
Oke teman-teman, ini CDA, kita lanjut CDA. CDA support terbaru 540 ya, karena support yang di sini udah dijebol nih, ya. Support 575 dijebol, sekarang 540 ya, masih ada jauh lagi nggak? Masih ada ya di sini ya, di harga pertama kali di IPO ya. Mungkin perlu kalian perhatikan ya. Jadi hati-hati untuk CDA ya, kira-kira gitu. Wah, keren itu. Oke, untuk fundamental ya baru juga mau lihat fundamental, tapi dia ngasih dividen kemarin ya. Ini ada dividen yang ngasih. Untuk market cap kalian bisa lihat ya, dia udah di big cap sebenarnya, tapi free float-nya yang jadi masih persoalan karena masih di bawah 15%. Kita lihat saja di sininya. Free float-nya ya benar 9% ya. Ini kayak gini guys ya. Kalau di profilnya 9% ya di sininya harusnya juga 9% ya di case start. Nah, kalau yang bull tadi kan aneh ya. Di case start-nya 56 tapi di profil malah 74. Nah, di situ anomali itu. Anomali yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Oke. Nah, di sini PI rasionya jelas kemahalan ya, ini jelas kemahalan lah. Udah jelas ya CDA ini kemahalan ya, udah jelas. Nggak perlu dianalisa berulang-ulang, udah jelas itu ya. Secara PI rasio jelas, di sini price to book value juga udah 4 ya. Jadi nggak bisa kita bilang murah juga gitu kan. Jadi ini udah jelas kemahalan ya. Oke. Adi Bang. Oh, PTBA dulu guys. Tadi ada PTBA tuh. PTBA. Nah, untuk PTBA tadi ramai ya. Cukup ramai ya. PTBA Bang, nah PTBA sudah turun kurang lebih 23% ya. Dari harga 3 ribuan ya, kalian perhatikan di sini udah turun 23%-an. Kita lihat support terjauhnya, ada support di sini ya nih. Support di low 220, berarti ada di ya nih di area support. Kita lihat ya, ini area-area support yang kuat ya. Saya nggak bisa gambar kotak di sini. Ya udah jelas saya nggak bisa gambar kotak di sini. Ini ada di sini area sini lah pokoknya ya. Tapi kalau kalian mau nunggu bisa di harga 2170, ini agak juga menarik ya. 220 tadi supportnya, ini 2170 ada support lagi ya, kalian lihat aja ya. Karena ini saham cyclical ya, jelas cyclical banget. Siklusan gitu. Beli sekarang galak Bang. Maksudnya galak, banyak saham disuspend. Ya jangan saham yang kayak gitulah Bang ya dibeli ya. Saham kayak gitu dibeli ya nunggu disuspend doang, Zata lah, inilah, aduh janganlah ya, udah dibilang jangan beli saham kayak gitu, kayak nggak ada saham lain gitu loh. LQ45 ada, JI30 ada, kenapa kalian sibuk nyari saham-saham yang kayak gitu? Saya nggak ngerti tujuan kalian tuh apa sebenarnya guys ya. Bang, kenapa bull tadi bisa beda ya? Karena tadi saya bilang anomali kan, berarti mana yang benar kan harus cari, lihat datanya di IDX. Ya, lihat datanya di IDX. Kalau saya lebih prefer ke data di profil, jelas 74%. Karena seingat saya jual bull itu di harga 310. Ya, Desember saya jual bull itu kalau nggak salah di 310. Ya, 310. Ingat saya 310. Ya, jelas saya jual di situ. Karena saya belinya di 210. Beli bull di 210, jual 310 kalau nggak salah saya. Itu pun pas free float-nya 52%. Makanya saya jual karena free float-nya tiba-tiba meledak ya. Ini nggak sehat lagi nih. Saya jual di situ. Padahal masih bisa ke 600 kan. Nah, tapi saya udah putuskan ini dari keluar dari rules-nya. Udah cuan juga saya keluar. Karena free float-nya tiba-tiba ada di 25 karena saya belinya di 36%. Free float 36%, tiba-tiba nggak berapa sebulanan doang udah sampai ke 52, ya udah resiko lah ya. Tuh, udah nggak bisa ditahan. Jadi mending kita take profit ya biar orang lain aja kalau masih mau. Oke. Untuk PTBA kayak gini ya kondisinya. Ada support di sini sama di sini ya 220 tadi saya bilang. Untuk market cap ya udah jelas ini di middle cap, free float juga aman, fundamental juga oke ya 7 PI rasionya. Oke. Terus juga PBV-nya di 1, ya ini berarti di sekitar harga wajarnya sebenarnya.
Price to cash flow-nya di 3, 4 dan nyaman ya. EBITDA juga aman, masih aman semua. Ini masih aman guys, perusahaan sehat ini ya. Perusahaannya sehat, jadi kalian nggak perlu khawatir guys ya. Untuk return on equity-nya jelas ya, nih di atas 8%, menarik ya. Jadi kalian perlu pertimbangkan juga ya untuk jangka-jangka panjang bagus nggak Bang? Untuk jangka panjang saya kurang menarik karena dividennya kecil ya. Kalau untuk swing mungkin masih bisa, ya untuk swing masih oke-oke aja. Kalau kalian mau nge-swing di sini ya mungkin cari harga di bawah lah ya, di sekitaran support lah. Oke. Ini BUMN kan. Oke. Kira-kira gitu. Untuk order book-nya kita lihat ya. Harga wajarnya kan hitung sendiri aja ya. Ada yang beli 1000. Nah, teman-teman perhatikan di sini foreign-nya. Kita lihat pelan-pelan datanya ya. Terjadi distribusi big distribusi ya. Asingnya kuat jualan yang nampung AK, BK, ZP ya, tapi nggak terlalu besar karena ini 1 miliar untuk hari ini. Nah, untuk 1 minggu ke belakang gimana Bang? 1 minggu ke belakang siapa yang ngambil? Ya masih distribusi juga, ya wajar harganya turun karena masih nampak support ada jauh di situ. Terus kalau sebulan udah ngapain aja Bang? Kita lihat data sebulannya. Nah, sebulan juga sama masih distribusi ya. Jelas tiga data yang kita punya distribusi semua. Oke, ini ada BK, ZP, RX yang mulai ngumpulin. Ini BK banyak banget barangnya guys ya. Udah sebulanan dia udah punya 23 miliar atau sekitar 91.000 lot ya. Ini cukup masif BK ngambil barang, ngambil terus kayaknya guys ya. BK, ZP itu ngambil terus nih. Nampak sekali ya. Ngambil barang terus. Oke. Yang bagus untuk jangka panjang Abang bisa pantau yang dividen yield-nya gede lah ya, kalau untuk jangka panjang. Ada yang dividen yield-nya, ada dividen lah, minimal ada dividen di atas 8% lah, ya. Ya gampang banget Abang tinggal buka aplikasinya di sini ya, nggak perlu saya tunjuk nih, ada screener, Abang tinggal klik screener, cari yang dividen, nah terus dividen stock ya, atau yang ini atau yang terserah Abang lah ya, banyak opsi untuk screeningnya. Ya ini dividen stock, nah cari yang di atas 8% ya, cari yang di atas 8%, 7, 8% oke ya, pokoknya di atas itulah. Jangan sampai lebih rendah daripada inflasi lah. Oke, kira-kira gitu. Abang tinggal bisa cek tuh, ada aplikasinya tinggal cek. Oke, kira-kira gitu Bang ya, untuk nyari saham-saham yang punya jangka panjang tuh yang kayak gitu ya. Oke, lihat fundamentalnya juga, jangan sampai nggak lihat fundamental ya, fundamental itu penting. Ya kalau bagi kalian nggak penting ya, tapi kalau untuk jangka panjang jelas fundamental itu penting. Tapi kalau untuk yang scalping ya jelas nggak guna. Ya, ya kira gitu. Sampai mana tadi? Lupa saya. Loss nih. Kija Bang. Kija dulu. Sip. Pantau pelan-pelan guys ya. Saya lihat chatnya dulu guys. Sama apa ini? Ini nampak support ya di sini support nih. Habis mantul dari support nih. Area 88 support. Di sini juga mantul lagi di area 80-an nih. 92 low-nya 85 kan. Nampak nih L nih L. Ada L di situ low 85 ya. Berarti ini support 85 mantul. Di sini low-nya berapa? 87 ya betul ya. Area support dia mantul. Nah, kita lihat lagi ini pasti mau kemana nih sideway. Ini sideway cukup panjang ya. Ini dari tanggal berapa? Dari tanggal 25 sampai tanggal 1 ya, sekitar semingguan. Sideway gini-gini aja. Kita lihat apakah bakal uji resisten yang ini atau bakal ke support lagi. Ya cuma dua itu karena ini lagi sideway. Semingguan. Oke, untuk fundamental ya bisa dilihat sendiri ya, pendapatannya cuma 2 miliar. Nah, teman-teman perhatikan di sini market cap-nya, waduh udah nggak bisa lah. Udahlah, ini dihindari aja esip ya. Ini market cap-nya udah nggak bisa saya sebutkan dengan kata-kata lagi, 142 miliar ya. Ini sama anggaran MBG 1T sehari aja udah lebih bagus investasi di MBG ini. Ya, ini udah jelas ya, nampak sekali nih. Ya ini nggak bisa, saya nggak akan analisa guys, saham-saham kayak gini itu rentan bagi saya. Ini terlalu beresiko buat kalian ya. Ini udah nggak sehat secara fundamental gitu. Ya.
Udah jelas nih, ini udah jadi PR bagi saya di pertama aja udah nggak mau lagi saya lihat ke bawahnya. Ya ini market cap-nya udah apaan itu, menghina investor. Kurang menarik ya, kurang menarik, bukan saya nggak mau ngelanjutin karena kurang menarik ya. Dari situ aja udah nampak. Nggak perlu kita lanjutin karena Nino, offset ya, offset enggak, MBG. Mak ini nggak terlalu ramai, ini agak sepi ya. Di awal ramai, ya di awal ramai, tapi di akhir-akhir udah mulai nampak kosong nih, ada titik, titik, titik kosong, nggak ada sepi banget ya. Di akhir tiba-tiba sepi ya, banyak kosongnya. Kalau di awal oke ramai, ini masih ada kosong, kosong, tapi di akhir udah mulai sepi ya. Untuk Mak ini apa nih? Ya udah rally panjang, ini lagi uptrend jelas ya. Nampak ini lagi uptrend, lagi mencari all time high ya, jelas all time high ya, udah duluan ya. Marketnya lagi kayak gini dia all time high ya. Ini ya ini udah nggak usah dikejar lagi lah teman-teman ya, udah jelas ya. Kalau udah di atas kalian harus apa? Hati-hati, udah jelas lah ya. Udah di sini nggak mungkin kalian nge-swing di sini ya. Ini terlalu aneh kalau kalian udah tahu kayak gini masih juga kalian kejar gitu ya. Nih, udah di atas ini masih mau dikejar ya, nggak ngerti lagi saya ya. Tapi masih bisa naik lagi itu, Bang. Ya, serah kalian lah ya. Capek saya jelasin kalau udah buy-nya di sini ya. Oke, kira-kira itu aja ya. Jangan sampai udah nyangkut baru nanti nanya, "Mak gimana nyangkut saya, Bang?" Aduh, udah malas ya jawabnya. Nengok dari chartnya kan udah jelas ya, nggak mungkin kalian beli di sini ya. Udah kalian lihat ya, dia ada turun, ada naik. Di sinilah area belinya. Ya ketika dia downtrend ini orang pasti ngumpulin barang gitu, guys ya. Ya, kayak gitu teman-teman. Itu namanya kalian bijak gitu. Orang pasti ngambil ya pas lagi kayak gini turun, bukan lagi di atas gini baru ngambil ya. Itu resikonya ya udah kalian udah bisa ukur lah resikonya nyangkut parah ya. Untuk fundamental market cap oke lah masih di small ya. Free float 19%, untuk fundamental ini agak oke masih, tapi di price to book value 3 ya, kurang menarik buat saya. Oke. Price to cash flow juga masih oke sebenarnya. Oke, sisanya debt to equity ratio ini nggak ada utangnya, jelas ya, ini nampak ini 0,01 ya. Itu jelas ya, nggak ada utangnya sebenarnya. Dividennya ada, saya nggak tahu nih. Ada dividennya 9%, tahun kemarin lebih besar 23% ya. Ini kayaknya saham dividen, guys. Total utang ya cuma 6 miliar, duitnya banyak, sebenarnya dia bisa lunasin ini utangnya nih ya. Utangnya 6 miliar, tapi dia nggak mau bayar, guys ya. Kalau dia bayar udah lunas sebenarnya. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih Bang Ting ya. Terima kasih Bang Ting yang baru masuk, guys. Lagi nggak enak, lagi nggak fit nih Bang Ting. Woi, suaranya lagi nggak bagus. Oke, itu untuk Mark, teman-teman ya. Kita lihat lagi di order book hari ini seperti apa pergerakan order booknya. Oh, oke, kita lanjut ke forex seperti apa teman-teman. All market kita lihat. Tadi yang ngambil ZP ya netral ya, sama-sama kuat ini ya. Hampir sama-sama kuat jual belinya. 1 minggu ke belakang akumulasi ya, jelas ya. 1 minggu ke belakang akumulasi. Ya, nampak lah dari chartnya juga kelihatan gitu ya. Ya, udah nampak lah ya. Kalian udah bisa tahu lah ya. Oke, akumulasi ya. Lagi akumulasi 1 bulan ke belakang akumulasi. Siapa? ZP ya. ZP ngambil barang banyak banget ini, ngambil terus. Kenapa ZP ngambil barang, Bang? Nggak tahu ya, tanya ZP-nya. Oke, kira-kira itu. Tadi di mana, guys? Aduh, ketekan pula. Aduh, ketekan lagi. Kucurut, kucurut. Tadi sampai mana, guys? CDA udah. Ini Mak tadi siapa, Mak? PTBA sudah. Mana tadi? Udah ketutup chatnya. Aduh. Pegas, oke. Ini Bang Lot bagi Pegas. Ya. Ntar, guys. Pegas. Sekarang jam 23.49.
Aku baru bangun. Enak ya udah tidur istirahat gitu kan. Gas, waduh, ini kalian kalau udah kayak gini guys, ini nampak ya, ini baru mantul dari support, udah nampak ini ada candle satu biji ini hijau, ya, ada candle hijau, ya, sedikit aja, ya. Ini kalian bisa perhatikan ya, ini pertimbangkan aja dulu, ya, pertimbangkan untuk Pegasnya, karena mungkin kalau secara ini udah turun parah ya, ini jelas downtrend namanya ya. Tapi ini udah membentuk double bottom ya, ini double bottom. Oke, kalau udah terbentuk double bottom itu secara chart pattern kalian bisa lihat ada yang namanya double bottom. Nah, kalian belajar aja apa itu double bottom, nanti kalian juga ngerti lama-lama itu apa double bottom. Oke. Assalamualaikum, ketiduran Be? Jangan didengar suara saya. Kalau kalian dengar suara saya ketiduran. Pegas jangan dulu. Gimana tadi nanya Pegas lu disepilin Pegas ya? Udahlah ini udah nampak ya kalau untuk swing ya kalian bisa pertimbangkan sendiri. Di sini ada anomali untuk Pegas ya, ya terpaksa karena udah disuruh spill ya, kita spill gitu. Pegasnya ada anomali di sini, Q1-nya naik ya dibanding Q4 ya. Telat Bang ya. Ada dividen juga, market cap juga 33%, 33%, 33 triliun ya, ini jelas ini middle cap, free float-nya udah di 43%. Untuk fundamental, secara fundamental oke sekali ya. Oke, ya. Oke, untuk Pegas ya. Menarik nggak Bang? Ya, kalian bisa pantau aja lah ya. Kita lihat aja order book-nya apakah menarik atau enggak. Wah, ini siapa ini ngambil barang nih? 65.000 lot. Gokil. YU guys ya. YU nih. Ya, ngambil 65.000 lot. Nego ya, jelas. Nego. 9 miliar bro. Mantap duitnya. Oke, kita lanjut teman-teman di Forex All. Nah, ini untuk Pegas ya teman-teman ya. Perhatikan di sini teman-teman, untuk Pegas. Itu yang ngambil ZP, TP, BK untuk hari ini ya, YU-nya malah jualan ya. Nah, tadi ada yang pakai YU juga beli ya. Oke, kita lihat 1 minggu ke belakang. Fly. Sama BK YU, ini nampak YU yang ngambil ya, makanya YU-nya udah mulai jualan tadi, udah mulai jualan YU-nya, tapi BK-nya apakah udah jualan tadi? BK-nya BK-nya masih nampung ya. BK-nya masih nampung. YU yang baru jualan hari ini ya. Kalau seminggu tadi kan YU sama BK. Ini YU BK seminggu, kita lihat sebulan. Nah, sebulan juga nampak BK lagi yang ngambil ya, BK ngambil terus ini. Ya udah banyak banget barangnya ini 87 miliar ya. Tapi lotnya sekitar 581.000 ya, lumayan banyak lah guys ya. BK itu ya. Untuk asingnya. Ya, untuk asing yang ngambil Pegas. Kira-kira gitu guys. Untuk Pegas nih udah nampak arahnya guys. Targetnya berapa Bang? 1.600 bisa nih. Ya masih bisa ke 1.600. Ya kurang lebih ini berapa nih, tanggal 8 Juni. Sekarang 1 bulan. Berarti kan hitungannya 1 bulan lagi bisa ke sekitaran 1.600 lah ya. Oke. Kenapa saham yang udah kasih dividen kalau Kumdet selalu bikin trap? Ya, abang nih udah beli nih, contoh ya. Saya contohkan kayak gini. Nah, abangnya nanya, jadi kita kasih contoh aja. Ya, contohnya kayak Antam. Ya. Saat Antam nih belum umumkan bagi dividen di tanggal segini, orang udah mulai nyicil. Kenapa? Ini support di mereka mulai nyicil ya. Ketika Antam bagi dividen,
ya. Kenapa dia jual setelah itu? Ya karena tadi udah dapat dari gain, kalaupun dia jual, dia masih dapat untung dari gain di sini karena dia harganya di sini. Itulah bedanya investor, ya. Bedanya investor, bedanya orang nge-swing, ya. Dia beli di sini nge-swing, ya. Terus harga sampai ke sini. Kalau dia ngincar dividen, ya dia tungguin aja sampai dapat dividen, sampai cum date, ex date dia jual. Kenapa? Kalaupun turun itu nggak sampai 14%, masih belum sampai ke harga dia beli, masih aman sebenarnya. Oke. Nah, dia dapat dua hal, dapat capital gain, dapat dividen. Nah, orang-orang yang baru sibuk nyari dividen dan diumumkan dividen baru mau beli, ya bakal jadi korban trap. Kenapa? Ya orang bakal jualan lah, ya. Orang dapat gain sama dividen ngapain nggak dijual gitu kan? Dapat dua-dua ya dia dijual dulu, Bro. Ya. Kayak gitu ya. Oke, Bang, thanks udah dicek ya, sama-sama Bang Lot ya. Semoga cepat sembuh ya, sama-sama semoga kita cepat sembuh. Ya lagi kurang bagus cuacanya. Ya jadi kayak gitu, Abangnya tadi yang nanya ya, kenapa habis dividen nge-trap ya kayak gitu ya. Selanjutnya apa nih? DSSA, Bang Marun DSSA. DSSA. Nah, di sini teman-teman, DSSA wah ramai ya, jelas ya ramai, masih ramai nih. Kuat banget. Wow. Sideway ya, ini jelas sideway di harga 800-an sideway ya. Ini sideway. Panjang ini guys, ini sideway-nya panjang nih, bakal bikin jenuh banget, jelas nampak ini sengaja dibikin jenuh ya. Dibikin jenuh 1 bulan udah belum? Ya, 1 bulan ya. Dibikin jenuh nih. Jenuh di atas sebelum terbang lagi. Nih, gaya ya. Oke, untuk DSSA nih Q1-nya udah keluar 1,3 triliun pendapatannya. Apa kalau lagu rendah? Jangan lagu rendah. Ya biasa aja ya. Untuk Bang Marunda ya DSSA-nya saat ini kurang menarik ya karena masih di harga atas ini sebenarnya. Tapi sideways di harga 800-an nih. Ya untuk fundamental udah jelas ya nampak di sini ya pendapatannya Q1 sama Q1 tahun kemarin juga nggak terlalu beda jauh ya. Malah naik dari Q4. Untuk market cap jelas big cap, free float masih aman 19% ya. Ini PI-nya agak mahal ya jelas ya. Price to book value juga mahal. Aduh, Koko janganlah, malas banget masuk Koko tuh. Tapi baru 1 kali belum arahnya ya. 1 kali berarti besok masih bisa arah lagi. Nah, Koko kayaknya besok masih ada kesempatan. Ya, paling 1 kali lagi. Oke, kira-kira gitu. Iya, kira-kira begitulah. Oke, teman-teman lanjut. Ini tadi EV to EBITDA-nya juga mahal, price to cash flow juga mahal. Jadi ya wajar lah sekarang lagi turun-turunnya ya, drop banget dari 4.000. Nah, sisanya ya debt to equity ratio aman, return on equity juga masih aman ya 12%. Cuman ya fundamentalnya agak mahal ya. Secara harga sekarang tuh sebenarnya masih agak mahal Bang ya. Harga ini tuh sebenarnya masih agak mahal ya. Masih tergolong premium ya. Eh, tadi udah buang barang 20 juta. Tadi saya IPO 20 juta. 100 juta beli PRDL. Beli PRDL tadi Bang. Bang Rido beli PRDL aja 100 juta cukup lah. 100, jangan 100 juta pas. Beli 120 atau 110. Lumayan lah ya. Ngincar arah. Gak usah banyak belinya. Beli PRDL tuh pas tuh 110 lah. 110 juta tuh. Masih kan dapat yang di atas, pembagian yang di atas 100 juta kan. Tapi IPO-nya duluan jeli ya. 150 aman lah Bang biar kering. 150 juga nggak dapat 150. Paling-paling kuat dapat berapa lah. Ya. PRDL lagi. Harga segitu ya. PI-nya murah gitu kan. Udah pasti arah udah. Ya. Belinya jangan sikit-sikit. Ya kalau ada 100 juta lebih ya dilebihkan 110, 120 gitu. Yang lain nggak usah di IPO kan dulu, nggak usah ikut. Jadi kalau udah balik uangnya baru.
Oke, kita lanjut apalagi nih? Archie, Bang. NCKL nih. NCKL dulu, guys. NCKL tuh. NCKL belum nih, orang baru baca chat nih. Baru baca chat. Jelly arah 1 kali cabut, ambil PRDL. Orang harusnya PRDL utama. NCKL ya, ini NCKL di 735 ya, supportnya. NCKL 735 ini double, ini harusnya udah bisa double bottom nih. Ini double bottom. Ya. Ini udah double bottom triple bahkan ini 1 2 3 ya. Kita lihat aja apakah ini termasuk kuat, kita nggak tahu nih Bang ya. Bang Ting kita lihat aja ini kuat atau enggak. Kita lihat fundamental ya udah tahu lah NCKL ya. Fundamental pendapatan masih stabil ya. Market cap, big cap 51, free float 12%, masih ada PR sedikit ya. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh, dia masih ada waktu 3 tahun untuk bisa ke 15%. Tapi kita lihat aja di sini udah 15% belum. Masyarakat ya masih 12% ya. Masih sama. Kayak start sama profil. Oke, lanjut. Di sini PR-nya nggak terlalu banyak sih. Fundamentalnya oke, ini paling price to book value aja lebih dari 1 ya. Ya, jadi ini harganya sebenarnya masih agak tinggi. Ya, kita coba cek aja lah harga wajarnya di mana ya. Biar enak gitu kan. Kita berkata. Bentar guys, kita cek dulu harga wajarnya biar enak guys. JKL ini di mana nih nampaknya. Yang cocok kalian biar kalian dong nggak asal-asal beli gitu. Ya, sikit-sikit support beli. Support beli. Ini aja saya nggak lihat nih. Ini nggak tahu ya, kalian screening sendiri nih NCKL. Closingnya 8.15. Book value per share 662. Earning per share-nya sehat 158 masih oke. PB Viben target analisnya udah ada 227. 227 untuk ini. Oke, kita hitung. Nih harga wajarnya NCKL ya. Kalau menurut PB Viben di 1503. Kalau perhitungan Pak Benjamin berapa? Ya sama guys, nggak beda jauh. 1503 nggak beda jauh guys ya. Nggak beda jauh. Pak Benjamin juga di 1.500-an. Ini juga 1.500-an guys ya. Jadi untuk NCKL ini menarik sebenarnya. Harga sekarang itu under value ya. Jelas teman-teman ya, nampak ya. Sehat dah Bang Chan, banyak saweran. Makasih ya. Jelly aman nggak ya Bang? Jelly kalau untuk 1 kali arah masih aman ya. Pasti arah lah, udah jelas ya. Nampak orang over subscribe kok. Supply demand-nya udah over. NCKL tadi harga wajarnya mau Benjamin mau PBVBN kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian mau screenshotnya harga wajarnya. Nah, NCKL 1.500-an. Area-area beli yang bisa kalian perhatikan di mana? Kalian bisa lihat di sini ada di harga 1000, ini di harga 7. Berarti ya sebenarnya 751 kemarin menarik guys ya. Udah diskon 50% udah ada harga wajarnya guys ya. Oke. Kira-kira gitu ya. Ini dua-duanya juga bilang murah guys ya. Mau pakai yang mana aja jadi mirip ya, sama aja ya. Nah, ini jadi enak guys. Mau pakai yang Pak Benjamin oke ya. Dapat harga sekarang sebenarnya udah diskon juga ya 815, ini berarti diskon sekitar 50% Bro ya. Ya kira-kira gitu ya. Pantau-pantau aja lagi, analisa lagi ya, jangan terlalu terpaku sama data yang kita punya itu kadang kurang juga gitu kan. Jadi kita perlu lihat juga sentimen bisnis yang lainnya ya. Apalagi tuh guys, wih udah ketutup semua nih, ketutup sama Bang Ting ini. NCKL, Jelly, CKL sudah apa lagi nih? Archie ya, Archie guys. Kita lihat Archie guys. Ayo Archie. Udah jam 12 teman-teman. Saya bentar lagi off lah ya. Nih pasti Bang Rido WA saya nih. Oke teman-teman, ini untuk Archie ya. Kalian bisa lihat di sini ada support 830. Ini baru aja mantul lagi di support ya. Jadi ini udah terjadi double bottom. Ya ini udah ada, bisa kita katakan double bottom untuk Archie-nya.
Ya, ini udah kuat juga ya, double bottom udah terbentuk, ya kemungkinan udah dekat kita sama pullback ya. Jadi ya ini juga candle-nya kayaknya kalau kita perhatikan ini candle-nya ya engulfing belum ya, belum bisa dikatakan engulfing. Tapi entar ku gendong. Yalah bentar lagi saya closing nih, oke? Ini terakhir Archie nggak lagi kan? Nah Indi nggak usah, itu Indi udah bosan di ini. Oke untuk Archie kita terakhir fundamentalnya. Nah teman-teman perhatikan di sini market cap-nya oke gitu ya, masih aman di 23. Terus free float juga 15%. Fundamental ya ini masih oke sebenarnya 10, 11 ya masih aman lah. Cuman di sini aja nih ya PBV-nya ya. PBV-nya Archie agak mahal ya. Agak mahal kemungkinan pasti bakal balik lagi ke satu ya. Itu udah jelas ya. Kita lihat aja apakah dia bakal balik ke satu. Price to cash flow juga agak mahal sedikit. Di sini EV to EBITDA aman. Untuk debt to equity ratio-nya juga ini belum menarik ya. 1,2 guys. Berarti udah di 1 guys ya. Jadi ini dia ada utang yang cukup besar. Kita perhatikan di sini nanti total debt-nya ada sekitar 8,2 triliun ya utangnya, sedangkan cash flow-nya cuma 82 miliar guys ya. Jadi jelas dia berat ke beban utang ini ya. Archie lagi ke beban utang, jadi ini cukup jadi sentimen yang berbahaya buat kalian. Kenapa Bang? Karena dengan kondisi itu dia bisa terjadi downtrend ya, bisa jadi downtrend parah nanti. Kenapa? Hutangnya belum bisa tertutup dengan ininya ya. Kayak kira-kira gitu. Itu Archie masih terbebani di utang ya. Debt to equity ratio-nya. Oke. Kira-kira itu aja guys untuk malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live. Nanti kita coba untuk upload lagi ini di YouTube ya, supaya teman-teman yang lain yang di YouTube juga bisa nonton. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk malam ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Bang Ting, Marido yang selalu setia nih ya. Nontonin terus ya, gak bosan-bosan ya dari tahun jebot ya. Dari perang Iran Februari guys ya, sampai perang Iran yang 2026 pun ngikutin terus guys. Nggak tahu apa motivasinya ya. Sama-sama ya, sama-sama ya. Saya selalu buat abang-abangku ya, udah pastilah metode teman-teman kalau kalian mau belajar sama Bang Ting ya, sama Bang Ting ya Israel Palestina ya, lupa saya Israel Palestina, lupa Israel, Iran pula. Israel Palestina 2025, sekarang Israel sama Iran juga udah ngerasain clash-nya, jadi teman-teman ini udah kebal ya, sebenarnya udah kebal. Mereka tuh tinggal nyari titik entry yang menurut mereka enak aja tuh ya. Jadi kalau kalian mau belajar kalian juga bisa belajar sama Bang Ting, Bang Lot Lot Bagi itu juga, itu udah lama banget nontonin saya, Bang Rido ya udahlah ya belajar sama mereka tuh. Bang Rido tuh teknikalnya oke ya. Dia fully technical ya. Jadi dia kombinasi technical sama gabungin sama swing guys. Jadi overpower dia jatuhnya ya. Jadi dia tuh nggak ada masalah itu ya. Itu jiwanya udah tenang guys. Orang-orang kayak gitu tuh udah pasti udah clear dia. Sama dirinya udah clear. Jadi dia nengok market tuh udah kayak makan pun udah ketelan lah. Oke, makannya udah ketelan berarti aman. Mau merah market, makan masih ketelan guys ya. Kira-kira itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita closing dulu. Bye-bye. Seperti biasa, jangan pernah percaya siapapun di market, termasuk orang yang lagi kalian tonton. Ya, itulah kata-kata. Izin, follow aja tuh, follow tuh. DM aja tuh Bang, kalau Bang Desta di DM aja, itu orang memang aktif di TikTok gitu, ya. Dia hidupnya di TikTok. Jadi Abang DM aja, oke? Ini kok ada pemberitahuan.